semuanya rekan-rekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. siang Mas. Siang, Mas. ya, izin kita dari kelompok satu ini akan melakukan berbincang-bincang ya sedikit tentang bagaimana tantangan kebangsaan di era sekarang atau masa kini. Mungkin kami sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ini bisa menjadi jawaban atas tantangan yang terjadi pada saat itu. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagi rekan-rekan sekalian, apa artinya menjadi orang Indonesia di era globalisasi saat ini? Silakan. Ada yang mau merespon? Silakan. Mungkin dari Mas Adit duluan. Waduh, Gimana oke. tanggapannya Mas Adi? Baik, terima kasih Mas Brilian Putra. Eh, Menurut saya, berdasarkan pertanyaan tadi, bagaimana oh, arti menjadi orang Indonesia di era globalisasi saat ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video kita sebelumnya, itu bahwa kita adalah orang Indonesia bukan hanya sekedar bangsa yang pewaris ya, tapi bangsa yang memiliki sejarah, bangsa yang eh, tidak datang begitu saja, bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari beragam adat, budaya, suku bangsa, dan itu suatu apa namanya kelebihan di era globalisasi seperti ini karena uh, orang-orang di belakang atau bangsa-bangsa lain bisa tumbuh dengan sendirinya dan kita tetap bersatu padu. Mungkin itu yang dapat dari saya dikembalikan Mas. Ya, terima kasih Mas Adi untuk tanggapannya. Mungkin Mas Hirson sudah menahan dari tadi apa yang mau disampaikan. Ada respon Mas Hirson atau Siap, Mas Gali? terima kasih Mas Aprilian Putra. Nah, menurut saya arti kita menjadi orang Indonesia sekarang itu berarti kita harus fleksibel. Itu menurut saya. Karena Indonesia ini kita tahu kebudayaannya bermacam-macam, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam seni, ras, suku dan bangsa kita itu banyak. Di era sekarang itu, era perkembangan teknologi, era globalisasi, banyak budaya yang masuk dari luar. Jadi kita harus fleksibel, kita harus bisa menyaring mana budaya yang cocok diterapkan di Indonesia, mana yang tidak. Jadi kita bisa tetap berpegang teguh pada eh, Pancasila dan kita bisa menyesuaikannya dengan kebudayaan kita. Jadi nggak semua kita ambil. Menurut saya begitu. Jadi orang Indonesia itu harus fleksibel. Terima kasih Mas Aprilia Putra. Terima kasih Mas Hirson. Artinya kita tetap harus fleksibel dengan kondisi globalisasi saat ini ya. Benar. Mungkin ada tanggapan lain? Baik. Ya, mungkin Sebelum tambahan kita ya. lanjut ke pertanyaan, silakan Mas Oh, Gali. maaf. Ya, setuju banget sih tadi kata dengan Mas Harrison. Kita kalau sebagai jadi orang Indonesia itu harus tahan lah, tahan dengan tantangan yang banyak ini. Apalagi kita banyak suku, banyak agama, banyak ras. Kita nggak boleh terpecah hanya gara-gara provokator sana sini. Yang mungkin itu cuma iseng kala biasanya kan cuma iseng ngomen apa tapi beragam responnya kayak gitu. Nah, kita harus sigap melawan tantangan-tantangan ini. Sebagai orang Indonesia kita harus pintar memilah, memilih apa informasi yang kita dapat. Cukup. Baik, pasti kuat apa yang telah dilakukan ya Mas Gali ya. Baik, kita izin lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut rekan-rekan sekalian, apakah generasi muda pada hari ini masih memiliki rasa kebanggaan terhadap identitas nasionalnya? Bagaimana tanggapan rekan-rekan sekalian dan kenapa gitu? Silakan. Ya, eh, menurut saya kalau generasi muda khususnya saya sendiri ya
itu masih merasa sangat bangga, bangga banget jadi orang Indonesia gitu. Karena di sini kita bahasa banyak, agama banyak, dan toleransinya tinggi. Menurut saya Indonesia itu negara toleransinya tinggi. Di situ saya senang gitu, bisa berkenalan dengan berbagai macam orang dari berbagai macam tempat, perbedaan bahasa gitu. Menurut saya perbedaan itu yang membuat saya bangga itu perbedaan itu malah menguatkan. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kalau izin menambahkan masa kuliah terhadap eh, pandangan generasi muda saat ini, apakah masih bangga terhadap identitas nasionalnya atau identitasnya sebagai bangsa Indonesia? Kalau menurut saya, kalau anak muda sekarang tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, dia tidak akan memperhatikan terhadap isu-isu yang berkembang di Indonesia, tidak akan merespon isu-isu yang ada di Indonesia, dan juga tidak akan memperhatikan apakah bagaimana pemerintah di Indonesia berjalan, bagaimana demokrasi di Indonesia berjalan. Nah, itu adalah satu bentuk bahwa anak muda sekarang masih eh, cinta atau masih bangga terhadap Indonesia. Walaupun eh, bahasa penyampaiannya atau media dalam penyampaian ekspresi informasinya masih kurang pas, tapi itu sudah menunjukkan bahwa mereka masih bangga sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya, dikembalikan, Mas. Baik, terima kasih Mas Adit. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang sudah kita rangkum sebelumnya. Seberapa besar kira-kira ini pengaruh media sosial dalam membentuk opini kebangsaan masyarakat kita pada hari ini? Mungkin ada tanggapan dari Mas Anas atau Eh, Gali? ya, mungkin mencoba menjawab ya terkait pertanyaan seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini kebangsaan. Ya, mungkin kita sama-sama tahu ya, media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi memperkuat solidaritas nasional melalui kampanye digital, edukasi publik, dan penyebaran nilai positif. Di sisi lain, ia juga menjadi ladang subur bagi hoaks, polarisasi, dan narasi yang merusak kepercayaan terhadap bangsa sendiri. Opini kebangsaan hari ini sangat dipengaruhi oleh algoritma dan viralitas, bukan selalu oleh fakta dan refleksi mendalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan. Baik, Ya berarti mungkin sangat tambahan ya. besar ya pengaruhnya. Silakan, Mas Gali. Iya, mohon maaf. Betul, saya setuju banget sama Mas Anas. Sangat besar, apalagi di era globalisasi sekarang. Banyak, eh, hampir 85% dari masyarakat kita itu sudah pegang HP lah. Semua orang bisa mengakses sosial media dengan mudah. Semua orang bisa berkomunikasi secara berbagai arah dengan mudah. Dan menurut saya eh, perlu ditingkatkan lagi lah social skills-nya di eh, oleh rakyat Indonesia ini. Kita sudah punya social tools, tapi kita juga perlu meningkatkan lagi untuk social skills-nya, terutama di media sosial. Seperti itu. Untuk dapat Artinya kembali ke sosial posisi media posisi tetap belakang harus saat dengan ini. bijak masukannya ya, Mas Gali ya. Betul Baik, sekali. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, untuk rekan-rekan sekalian, mengapa kepercayaan terhadap institusi negara cenderung menurun, terutama di kalangan anak muda? Mungkin ada tanggapan dari Mas Gerson atau Mas Adit? Ya, uh, menurut saya ya, kalau sekarang itu kepercayaan ke institusi negara itu menurun, itu karena kurangnya transparansi. Masyarakat itu nggak tahu proses, nggak tahu data-data yang dipakai pemerintah untuk memutuskan suatu kebijakan itu apa gitu. Eh, Mungkin ke depannya gitu, kita sebagai calon PNS itu mungkin kita bisa memperbaiki itu gitu. Eh, karena menurut saya transparansi atau kejujuran dalam suatu proses untuk membuat kebijakan itu kunci dari kepercayaan masyarakat gitu. Kalau kepercayaan yang sekarang uh, mungkin dalam proses diperbaiki ya. Kalau saya lihat itu masyarakat udah mulai oke dengan kebijakan pemerintah karena semua udah ada dasarnya gitu. Walaupun masih banyak beberapa kebijakan yang masyarakat masih bertanya gitu, ini kenapa gitu. Dan mereka masih nggak percaya juga gitu.
Ya, mungkin ada tanggapan lain dari Mas Adit terkait ini, terkait kepercayaan terhadap isu negara di kalangan anak muda. Ada tambahan Mas Adit? Mungkin kalau dari saya ya Mas, kepercayaan terhadap institusi negara cenderung menurun. Sebenarnya masyarakat itu masih percaya, tetapi karena dipengaruhi media sosial tadi ya mungkin ya, dan juga sudah disampaikan sama Mas Irson, masyarakat itu juga tidak tahu indikator-indikator apa yang digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, dan karena dan sudah terpengaruh aja oleh media yang sebenarnya seharusnya masyarakat juga bisa meningkatkan sikap berpikir kritisnya sebelum menerima informasi ataupun uh, menyampaikan informasi kembali bisa digali terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya. Intinya kita harus tetap bijak dalam menerima informasi dan mendeliver ya informasi yang Iya, telah kita ya, terima. iya, ya, Baik, benar. terima kasih Mas Adit. Mungkin Mungkin selanjutnya kita oh, silakan bentar. Mas Anas Mungkin Mas boleh Aprilian tambahkan. menambahkan terkait mungkin salah satunya ada seperti kayak gini, kayak kurangnya ruang partisipasi bagi anak muda dalam proses pengambilan keputusan. Kan cenderung akhir-akhir ini anak muda itu lebih lebih kritis ya untuk melihat perubahan nyata, bukan sekedar retorika. Ya, kita sama-sama tahu ya ketika institusi gagal memenuhi ekspektasi, kepercayaan anak muda pun semakin menurun. Dan mungkin selanjutnya terkait ini kesenjangan antara janji dan realita yang terutama di dalam pelayanan publik. Mungkin itu sih yang kalau dari saya. Ya, Betul, saya betul sangat banget. setuju Saya dengan setuju pendapat dengan Mas itu. Anas. Partisipasi masyarakat tuh sangat perlu. Artinya partisipasi di kalangan anak muda juga sangat diperlukan ya. Sepertinya kayak yang dulu itu kayak yang dari UGM sama UI itu, tapi sekarang udah redup ya. Siapa ya ketua ketua BEM ya, ya ketua BEM Ya, itu ketua BEM-nya. sepertinya di era sekarang juga sudah mulai menurun gitu. Mungkin tidak ada yang berani menyuarakan lagi atau seperti apa. Eh, Ya itu kembali lagi ke masing-masing individu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Kira-kira nih apa yang bisa dilakukan oleh seorang calon aparatur sipil negara untuk membela negara tanpa harus angkat senjata? Silakan. Izin menjawab, Pak Moderator. Ini Ya, silakan pertanyaan yang Mas. sangat menarik nih. Selain kita tentu saja nih sebagai CASN lah, CPNS kita perlu meningkatkan berakhlak kita lah, berorientasi pelayanan dan lain sebagainya. Kita harus menanamkan diri bahwa kita itu untuk rakyat, bekerja untuk rakyat dan melakukan 100% untuk kebahagiaan dan dominasi Indonesia ke depannya. Terus sebenarnya itu ada hal yang menarik ya, karena menurut saya di Indonesia itu bukan banyak orang yang pintar. Sudah banyak orang yang pintar, mohon maaf. Bukan kurang orang pintar. Namun banyak orang yang pintar itu cenderung pasif, cenderung diam. Apalagi di media sosial yang lebih banyak bersorak-sorai di media sosial daripada orang pintarnya. Jadi menurut saya sebagai kita CASN ini bisalah kita dikit-dikit untuk mengikuti diskusi di sosial media dengan tata bahasa yang baik, yang santun, dan tentu dengan teori dan fakta yang aktual seperti itu. Baik, artinya kita harus tetap cerdas ya dengan mengamati apa namanya dinamika yang terjadi pada saat ini ya. Mungkin ada tanggapan teman lain? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin eh, kira-kira apa ini satu nilai kebangsaan yang menurut kita harus tetap dijaga apapun zaman dan tantangannya. Silakan teman-teman. Ya, menurut saya Mas, yang harus kita pegang itu Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi di zaman sekarang, di era modern, dari tadi kita ngomongin era modern, masuknya budaya, eh, masuk culture baru di Indonesia. Menurut saya kita harus berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Banyak dari kita itu dari orang-orang yang berbeda,
kita sendiri itu, saya orang Lampung, Mas Anas orang Sumatera Barat, Gali orang Jawa. Kita bisa jadi satu itu karena Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita pegang Bhinneka Tunggal Ika. Gitu Mas Aprilian. Baik, artinya kita tetap harus satu ya, walaupun dari Ya, berbagai daerah maupun suku ras antar agama gitu ya. iya. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, dari Mas Adit, ada Oh, yang mau izin, ditambahkan? Mas, siap, siap. Silakan. Eh, Mendukung dari pernyataan dari Mas Yaswan tadi, benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika eh, harus kita jaga walaupun zamannya berubah, tantangannya berubah, kita tetap sebagai Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika salah satu eh, bagian dari 4 pilar eh, kebangsaan dan yang terakhir itu NKRI. Karena di negara kesatuan, ya kesatuan itulah yang perlu kita jaga dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itulah yang harus kita jaga, itu yang harus kita pertahankan. Bagaimanapun zamannya, eh, bagaimanapun tantangannya, itu harus kita jaga. Mungkin itu dari saya. Kembali. Baik, terima kasih Mas Adit atas tanggapannya. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir, yaitu eh, ada satu pertanyaan terakhir yang telah dirangkum. Kalau Anda semua bisa menyampaikan satu pesan untuk Indonesia 100 tahun ke depan, apa yang ingin disampaikan? Silakan dimulai dari Mas, siapa dulu? Mas Gali, mungkin silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini agak puitis ya bakalan ini. Terus 100 tahun ke depan Indonesia dari calon pemimpinmu nanti aja. Ya semoga Indonesia di kedepannya itu tetap menjunjung tinggi Pancasila yang pertama. Karena Pancasila menurut saya dan menurut banyak orang itu masih menjadi harapan kita. Belum terpenuhi semua, tapi tetap menjadi pedoman kita dan harapan kita ke depannya. Semoga di berbagai sila ini kita tetap menjunjung tingginya, melakukan yang terbaik untuk melaksanakan Pancasila tersebut dan tetaplah menjadi negara Indonesia yang beragam, menjadi satu, dan sopan santun gotong royong tetap dijaga seperti itu. Luar biasa dari Mas Gali. Mungkin selanjutnya dari Mas Anas, apa yang bisa Mungkin disampaikan kalau satu pesan? Silakan. ya, kalau pesan untuk Indonesia mungkin, oh, kita jangan pernah lupa ya bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya pada sumber daya alam, tapi juga pada manusia-manusia yang menjunjung nilai, merawat keberagaman dan berani bermimpi besar. Jadilah bangsa yang tidak hanya bertahan, tapi memimpin dunia dengan hati, akal, dan semangat gotong royong. Mungkin ya Indonesia butuh kita bukan untuk lari kabur ke luar negeri, tapi untuk bertahan menghadapi situasi sulit. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Anas. Mungkin dari Mas Adit nih. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih Mas. Mungkin pesan untuk Indonesia jangka waktu yang panjang itu, eh, jangan lupakan dari mana kita berasal. Di tengah kemajuan teknologi dan modernitas di masa depan, yang harus kita jaga adalah nilai-nilai luhur yang bisa membentuk jati diri, dan juga persatuan, keberagaman, gotong royong, rasa cinta tanah air, terus peningkatan empati, karena eh, dalam sejarahnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bersatu, memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Mungkin itu dari saya, Mas, kembali. Baik, terima kasih Mas Adit. Untuk penutup, mungkin dari Mas Kirson. Ya, Silakan Mas Kirson. kalau saya bisa menyampaikan pesan 100 tahun yang akan datang, saya akan bilang, eh, semoga Indonesia masih sama kayak sekarang, masih Bhinneka Tunggal Ika, masih bergotong royong, masih asri alamnya. Saya berharap itu semua masih akan terjaga sampai kapanpun ya, masih merdeka. Gitu Mas Aprilin.
Baik, terima kasih Mas Irson sebagai penutup. Baik, adapun dapat saya sampaikan simpulan dari perbincangan yang kita lakukan pada siang hari ini. Artinya kita tetap harus mempertahankan atas kebangsaan kita, Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keberagaman ini selalu membuat kita satu walaupun berbeda ya. Jadi anak muda pada era sekarang adalah pemimpin yang akan hadir nanti di masa depan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian atas perbincangan kita siang hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tepuk tangan.